Nusantara banyak menyimpan sejarah yang hingga kini masih menjadi misteri. Misalnya, para tokoh pendekar sakti di Nusantara yang hilang tanpa jejak. Menariknya, ternyata para pendekar sakti tersebut bukanlah tokoh-tokoh biasa, melainkan orang-orang paling berpengaruh pada masanya masing-masing. Namun, di akhir hayatnya, mereka justru menghilang tanpa jejak, bak lenyap di telan bumi. Untuk menghilang seperti itu, mereka diketahui melakukan tapa moksa. Dalam agama Hindu dan Buddha, moksa adalah melepaskan diri dari segala ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi kehidupan. Tokoh pendekar Nusantara paling sakti, yang pertama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau Sri Baduka Maharaja adalah salah satu raja kerajaan Pajajaran yang paling terkenal di seantero Tatar Pasundan karena kesaktian yang mandraguna. Ia memiliki banyak sekali pengikut serta mampu membuat negeri Sunda terkenal sampai ke penjuru Nusantara. Namun, ketika ajaran agama Islam masuk ke Nusantara, ia mendapatkan desakan dari cucunya untuk meninggalkan agama terdahulunya dan menjadi seorang mualaf. Tidak berkenan untuk meninggalkan keyakinannya, Prabu Siliwangi memilih hengkang dari kerajaannya dan mengambil tapa moksa. Sebelum pergi, ia pun memberi wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Yang kedua, Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V adalah salah satu raja dari kerajaan Majapahit yang juga memutuskan untuk moksa. Keputusan itu diambil setelah melihat Majapahit dihancurkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum memutuskan untuk moksa, ia masih memeluk agama Buddha hingga akhirnya meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya untuk menuntunnya ke dalam Islam. Setelah mualaf, Sang Prabu melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksa. Yang ketiga, Mahapati Gajah Mada. Hingga kini, misteri kematian Mahapati Gajah Mada tetap menjadi misteri. Namun ada dua versi cerita terkait ajal sang pati terhebat dalam sejarah Majapahit. Yang pertama, ia diceritakan jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364, seperti disebutkan dalam kitab Kakawinagara Kartagama. Sedangkan versi yang kedua menyebutkan bahwa sang patih melarikan diri setelah perang bubar karena dituding menjadi penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap, Gajah Mada melakukan yoga semadi dan moksa hingga jasadnya pun tak pernah ditemukan. Selanjutnya, Prabu Jayabaya. Sri Mapanji Jayabaya atau Prabu Jayabaya adalah raja dari kerajaan Kediri yang namanya identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Walaupun berhasil membuat kerajaannya memasuki zaman kemasan, namun ia dihantui rasa bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, yakni Jayabasha. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Mena, Kabupaten Kediri. Kemudian yang kelima, Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon atau Sabda Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pendeta serta penasehat Brawijaya V, Raja Majapahit. Diceritakan bahwa ia kecewa terhadap keputusan sang raja karena memilih memeluk agama Islam. Setelah Brawijaya V menjadi seorang mualaf, Sabdo Palon memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa tanpa meninggalkan jejak. Selain itu, Sultan Agung, raja ketiga kerajaan Mataram, juga memiliki kesaktian tinggi hingga mampu mengendalikan makhluk gaib menjadi abdi dalam setianya.
raja yang memiliki nama lengkap Sultan Agung Hanyokrokusumo, mampu menjadikan Mataram kerajaan terbesar dan berpengaruh di Jawa dan Nusantara pada kurun waktu itu. Sultan Agung yang lahir di Kota Gede, Yogyakarta pada 4 November 1593 silam juga mempunyai kisah mistis yang menarik. Sebelum menjadi raja, Sultan Agung bernama Raden Mas Jatmika dan terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sosok yang menggetarkan tanah Jawa itu merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidya Banowati, putri dari Prabu Wijaya. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usianya yang ke-20 tahun. Dengan pengaruh dan kesaktiannya, Sultan Agung berusaha mengembangkan Islam di Pulau Jawa dan daerah yang ditaklukkannya. Sesuai babat tanah Jawi, saat menjadi raja, Sultan Agung mempunyai seorang abdi bernama Juru Tanam. Abdi dalam ini konon dulunya adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi sulupan dan mempunyai kesaktian mandraguna yang istimewa dan sulit dikalahkan. Tempat tinggal abdi dalam istimewa Sultan Agung ini berada di tengah hutan belantara, tepatnya di daerah Tunjung Bang, wilayah Kesultanan Mataram. Juru Tanam itu dulunya adalah abdi dalam Kanjeng Panembahan Senopati, kakek Sultan Agung. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati saat itu mendapat telur lungsung jagat dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul untuk dimakan. Telur lungsung jagat ini berkhasiat membuat tubuh kuat dan panjang umur. Namun, Panembahan Senopati tidak langsung memakan telur pemberian Ratu Kidul. Penguasa pertama Kesultanan Mataram ini justru membawa telur itu pulang istana. Sesampainya di kediamannya, telur itu diberikan kepada Ki Juru Tanam, abdi dalam yang sangat setia, dan saat itu dalam keadaan sakit keras. Panembahan Senopati menyuruh Ki Juru Tanam memakannya agar sembuh dari penyakitnya. Begitu memakan telur lungsung jagat, Ki Juru Taman langsung sembuh dari penyakit yang diderita. Namun ada kejadian yang aneh, karena Ki Juru Tanam berubah menjadi raksasa dan memiliki kesaktian yang hebat dan berumur panjang. Selanjutnya, dia berubah menjadi abdi dalam Sultan Agung yang sangat sakti, setia, dan dapat diandalkan.